Annyeong. Jadi biasanya kan kalau di YouTube aku postnya kalau nggak nari reaction jalan-jalan ya. Nah, kali ini sesuai janji aku kemarin di Instagram Story, aku tuh mau bahas fokus ke Korean Language Program khusus di Korea University. Oh ya, buat teman-teman yang belum kenal aku, halo guys, nama aku Petong. Nama lengkap aku Patricia Febriola, cuman panjang lah ya sejarah nama saya jadi Petong gitu. Oke, anyway, aku tuh sekarang masih kuliah bahasa di Korea University dan ini adalah semester ketiga aku. Jadi aku lagi di level Samgep, level 3. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung bahas aja ya guys. Sebenarnya tuh kemarin aku udah open question session di Instagram Story buat kok kalian ada yang mau nanya lagi gitu. Tapi sebenarnya dari aku pribadi udah ada list aku mau sharing apa aja. Dan yang mau aku pinpoint itu tuh bukan cuma dari segi biaya dan juga cara masuk. Karena menurut aku kalian sebenarnya bisa cek sendiri dan baca secara detail di websitenya Korea University. Dan to be honest, dari semua kampus yang aku cari, menurut aku Korea University salah satu kampus yang ngasih tahu informasinya jelas, detail, dan rapih. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Itu adalah yang paling sering ditanya, Kak, biaya masuknya berapa? Pertama, sistem semester di Korea itu berbeda dengan sistem semester di Indonesia, guys. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kita ngitungnya dari misalnya kita bagi 2 semester ya, berarti misalnya Januari, Juni, terus misalnya dari Agustus sampai Desember, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di Korea itu sistem semesternya per musim. Jadi dihitungnya winter, spring, summer, autumn, gitu. Gitu terus muter terus, jadi ada 4 semester. Kalau untuk harga satu semesternya itu sampai sekarang masih di harga 1.750.000 won. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu 90.000 won. Jadi beda ya guys, kalau misalnya 90.000 won ya pas kalian daftar, kalian bayar dulu. Nanti kalau kalian keterima, baru 1.750.000 won itu kalian bayar untuk per semester. Ini lanjut ke pertanyaan kedua, Kak, belajarnya itu berapa lama? Nah, tadi kan aku bilang dibagi 4 semester, sesuai musim ya. Satu semester itu tuh lamanya 10 minggu. Berarti kalau misalkan dihitung per bulan tuh 2,5 bulan. Sekitar segitulah ya. Kalau ada yang nanya, susah atau enggak Kak pelajarannya? Ya pasti susah lah, mungkin naik level. Tapi ya kalau misalnya dari awal udah bisa, maksudnya kayak pakem gitu basicnya, ya semakin naik walaupun semakin susah, tapi kalian pasti makin ngerti gitu. Terus deh gitu, aku denger sih ini perbandingan dari teman-teman aku yang ada di kampus Sky dan yang di kampus tidak Sky, itu katanya emang agak beda materinya. Biasanya tuh yang di Sky lebih susah. Jadi begitu guys. Next, Kak, pertemanannya gimana? Ada bullying nggak? Kalau dari aku so far, di kampus aku itu kan ya pasti tidak ada orang Korea. Kalaupun ada orang Korea pun mungkin itu kayak mereka yang udah tinggal lama di luar negeri dan balik lagi untuk belajar bahasa Korea gitu. Ada sih kayak teman aku, dia orang Jepang, papanya orang Korea, mamanya Jepang gitu. Dia nggak bisa bahasa Korea, jadi dia sekarang ikut KLC di sini. Rata-rata ya pasti 9:1 lah ya mungkin itu. Jadi 9%-nya itu pasti orang luar negeri. Dan kalau misalnya di Korea University sendiri sih, so far yang aku lihat kebanyakan tuh orang dari China. Tapi nyampur banget sih guys, kayak aku punya teman Rusia punya, teman Jerman punya, UK punya, Jepang punya, adalah pokoknya banyak banget dan seru. Menurut aku itu pengalaman baru lagi gitu, ketemu banyak orang-orang dari banyak negara. Walaupun mungkin ada culture shocknya juga gitu ya, ada perbedaan kultural pertemanan, tapi menurut aku gak apa-apa sih, itu yang seru jadinya. Kalau kalian nanya ada bullying atau enggak, ya aku so far sih gak ada ya. Enak banget menurut aku, maksudnya temenan di sini karena sama-sama foreigner kali ya, sama-sama orang dari luar negeri kesini, ibaratnya berjuang bareng, jadi tidak ada kayak ngebully atau apa sih kalau so far ya. Next question, Kak, sistem beasiswanya gimana? Nah teman-teman, kalau misalkan di KLC sendiri ini pas masuk tuh nggak ada sistem beasiswanya kayak kalian tes terus dapat gitu nih beasiswa untuk anak KLC gitu. Enggak, tapi beasiswanya itu bisa kalian dapetin kalau kalian udah jadi murid KLC-nya. Jadi itu akan direview berdasarkan nilai kalian. Nah kalau misalnya di Indonesia kan sistemnya ada persentase-persentasenya berapa gitu kan. Kalau di Korea tuh sistemnya mereka langsung balikin duit, jadi nggak di-cut dari awal gitu. Paham kan bedanya? Lanjut, aduh aku tuh jarang bikin Q&A guys, maaf ya. Ada nggak Kak program untuk 1 bulan doang? Jadi maksud kalian tuh kayak misalnya kalian liburan atau cuman mau sebulan aja gitu kan di sini? Jawabannya tidak ada. Tidak ada guys. Orang yang regulernya aja 2,5 bulan
2,5 bulan pun aku kadang ngerasa kayak ini gue benar udah selesai belajar belum sih, kayak kok udah selesai aja gitu, gimana 1 bulan? Jawabannya tidak ada. Jadi kalau misalkan di sini kalian paling, teman-teman aku banyak kok yang kayak ikutnya cuman 2,5 bulan terus balik lagi ke negara mereka gitu. Jadi 1 semester doang. Tapi kalau kayak aku kan berarti lanjut terus tuh. Aku mulai dari summer semester, berarti aku udah summer, autumn, dan sekarang winter semester. Itu aku lanjut terus. Jadi setiap setiap udah mau selesai semester atau bahkan kayak di pertengahan semester gitu, kalian tuh ditanyain kalian mau lanjut lagi atau enggak ke semester selanjutnya. Kalau enggak ya udah gitu, nggak usah bayar lagi. Iyalah, masa bayar lagi. Tapi kalau misalkan kalian mau, ya kalian harus langsung bayar dengan deadline yang udah ditentuin gitu. Oke, terus ada pertanyaan nih, Kak, sehari belajarnya berapa jam? Kok Kak Petong bisa story main-main terus? Ya yang gua post, yang gua main doang. Kalau misalnya belajar jarang post. Gini, sehari tuh sebenarnya mereka cuman ngajarin kita 1 hari 4 jam. Jadi kalau di Korea University itu ada dibagi 2 session. Ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang. Nah, kalau kelas pagi itu dari jam 9 sampai 1 siang. 9 pagi sampai 1 siang. Kalau kelas siang tuh 1.45 sampai 5.45 sore. Aku udah pernah ngerasain dua-duanya sih, guys. Waktu pertama datang tuh aku ikut kelas siang. Karena aku tuh waktu itu mau ikut yang academic class. Jadi ada beda lagi guys, selain kelas pagi kelas siang, ada yang namanya academic class dan regular class. Kalau academic class itu buat orang-orang yang pengen lebih fokus untuk persiapan S1 atau S2, S3. Jadi katanya lebih banyak presentasi gitu-gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang regular class itu ya lebih ke speaking. Tapi ya tetap semuanya materinya nggak beda jauh sih, dan harganya pun nggak sama, nggak beda. Jadi sama-sama 1.750.000 won. Nah, kalau dari aku kan udah pernah nyoba dua-duanya ya, kelas siang dan kelas pagi. Aku pribadi lebih suka kelas pagi. Karena kalau kelas pagi tuh misalnya dari jam 9 sampai 1 siang. Udah selesai kan berarti belajarnya. Jadi aku punya sisa waktu lebih banyak dong. Aku bisa manfaatin buat belajar, bikin konten. Aku mau explore tempat apa yang baru. Aku mau ketemu orang. Dan jamnya tuh kayak nggak kepotong gitu loh, paham kan? Dari siang, sore, malam semuanya udah kosong, jadi aku bisa atur jadwal tuh lebih enak gitu. Apalagi kalau lagi ujian, itu enak banget ngatur jadwalnya, ya tinggal atur aja tuh, karena kosong kan dari siang sampai malam. Tapi kalau misalkan aku waktu kelas siang, nggak enaknya tuh ya jadi kepotong gitu loh guys, kayak aku berasa setengah hari aku udah hilang, karena pas pagi lebih kosong, terus tiba-tiba siang keisi, sisanya udah malam gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar ujian juga kayak nggak efektif menurut aku gitu. Terus ada pertanyaan nih, gimana Kak cara belajar Korea biar cepet gitu, biar ngertinya cepet dan bisa ngomong cepet? Ya intinya banyak ngomong guys. Banyak nulis, baca, ngomong, ngedenger. Itu 4 skill itu emang ya yang harus dilatih terus menerus, tanpa cuman ngandelin di sekolah doang gitu. Maksud aku ya, kalau misalnya kayak contohnya aku punya temen orang-orang Jepang, terus dari Eropa juga ada, dan mungkin aku bisa ngomong Inggris sebenarnya ke mereka, tapi ya diusahakan sebisa mungkin ngomongnya pakai bahasa Korea gitu. Kalau misalnya emang mentok banget gak bisa, biasanya aku either pakai Papago, jadi satu aplikasi gitu kayak Google Translate namanya Papago, atau ya udah aku ngomong pakai bahasa Inggris dulu, terus aku lanjutin lagi pakai Korea, jadinya nyampur Konglish. Terus ini aku sih ngelakuin ini, aku nggak tahu teman-teman yang lain ngelakuin gini juga atau enggak. Tapi aku tuh biasa kalau nonton drama Korea, aku ganti subtitlenya jadi Korea juga. Jadi aku kayak mundurin play lagi buat kayak ngelihat subtitlenya, kan kedengeran dong sambil dia ngomong apa, berarti kalimat aslinya kayak gimana gitu. Terus biasanya abis udah lihat gitu ya aku searching langsung kayak ini grammar apa gitu-gitu loh. Jadi intinya banyak cari tahu sendiri sih, nggak bisa ngandelin dari sekolah doang. Basically belajar gitu kan ya, maksudnya oke lah di sekolah dikasih tahu, tapi ya selebihnya ya kalian harus bisa cari tahu sendiri gitu. Mungkin untuk pertanyaan segitu kali ya, aku sekarang lebih mau ke sharing pengalaman dan kayak disclaimer supaya kalian bisa lebih considerate buat kuliah bahasa, mau di kampus ini atau di mana gitu. Bebas, serah kalian. Ini karena aku cuma ngejelasin based on pengalaman aku di KLC Korea University. Kalau menurut aku dari segi pengajaran gitu-gitu tuh bagus banget. Tapi mungkin ada untuk beberapa orang yang kayak targetnya mau kerja langsung di Korea atau apapun itu, menurut aku kayaknya agak terlalu lambat gitu. Karena mereka tuh akademik banget guys sistemnya. Maksud aku terlalu lambat, kan pasti kalau untuk orang yang mau kerja kebutuhannya lebih cepet lah ya, karena mereka mau cepet apply kerja gitu. Tapi kalau buat untuk anak-anak yang sekolah, atau persiapan dia itu S1, S2, menurut aku tuh ikut kuliah bahasa di kampus kayak gini
itu oke banget untuk persiapan diri, mental, dan juga bahasa Koreanya karena dibikin akademik banget gitu guys. Kalau aku ada sih teman aku tuh yang kayak dia mau apply kerja, akhirnya dia carinya tuh bukan belajar bahasa Korea di kampus, tapi dia carinya kayak course gitu loh, les yang lebih intens. Jadi balik lagi ke kalian kebutuhannya kayak gimana. Terus hal yang aku suka banget dari KLC Korea University, gedungnya tuh bagus menurut aku, jadi itu nyaman banget buat belajar. Terus deh gitu, dari sisi administrasi dan admission itu rapih banget. Sebenarnya aku tuh dulu waktu pendaftaran awal aku tuh dibantu sama satu agen di Indonesia namanya Optima Education. Kalau kalian mau minta bantuannya boleh banget, coba coba chat dan tanya-tanya lebih ke adminnya karena mereka helpful banget. Dan aku tuh waktu itu kenapa aku mutusin pakai agent, bukan karena penjelasan dari Korea University-nya nggak jelas. Mereka tuh udah jelas banget, tapi waktu itu sebelum aku berangkat emang aku lagi nggak ada waktu, jadi aku minta tolong bantuan agen untuk bantuin urusin gitu. Aku suka dari Korea University juga, mereka tuh selalu nyediain konsultasi one on one gitu setiap selesai ujian tengah dan juga ujian akhir. Jadi kita tuh konsultasi sama guru kelas kita, dia bakal nanyain kamu kayak gimana so far progresnya, apa yang kamu ngerasa susah gitu, apa yang pengen kamu keluhin. Kamu mau nanya apapun tuh boleh, itu setiap selesai ujian tengah dan ujian akhir. Jadi kelihatan tuh progres kita kayak gimana, kesulitan kita juga bakal dibantu sama mereka gitu. Tapi ya balik lagi guys, penjelasannya pasti dalam bahasa Korea. Aku sih waktu level 1 agak kesulitan ya, karena kan belum tahu banyak kata-kata dan cara bikin kalimat yang bagus gimana. Tapi kalau sekarang jadi udah enak guys, karena udah lebih bisa ngobrol gitu loh sama gurunya. Jadi mau nanya apapun juga jadi lebih gampang. Oke guys, jadi untuk pembahasan tentang KLC Korea University sampai situ dulu. Kalau misalkan ada yang kalian masih mau tanya atau kalian bingung, boleh banget langsung komen di bawah ya. Tapi semoga video ini ngebantu kalian dan bisa jadi lebih considerate untuk ngedaftar atau enggak. Dan juga semoga lancar buat yang udah mau daftar, mau dimanapun itu kampusnya. Semoga lancar! Mau apa? Dan jangan lupa guys, tolong bantu like, komen, dan subscribe video ini. Thank you. Annyeong.